Shalom, kita lanjutkan pelajaran berikutnya. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini. Kami murid-murid-Mu semuanya, murid-murid Yesus yang belajar diajar untuk bagaimana mencintai Yesus, bagaimana hidup benar, hidup kudus sampai disempurnakan. Ajari kami terus Tuhan. Bapa yang di surga, kami mohon belas kasihan-Mu untuk kami semua. Tuhan, diberikan, disingkapkan pembukaan rahasia firman-Mu. Mari Bapa di surga, kiranya belas kasihan-Mu turun. Kami mohon di dalam putra-Mu tercinta. Mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus berbicaralah. Kami siap mendengar. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pemerintahan kerajaan surga. Pemerintahan Tuhan Yesus Kristus ada di atas muka bumi. Jaya dan perkasalah Engkau Tuhan di atas muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Semuanya kita lanjutkan pelajaran selanjutnya. Ya, saat ini kita membahas tabernakel. Tabernakel itu adalah bait Allah. Tabernakel yang dibuat Musa di padang gurun itu adalah miniatur dari kerajaan surga. Miniatur kerajaan surga itu seperti apa? Ya seperti tabernakel yang dibuat Musa di padang gurun. Dan tubuh manusia pun dibuat sesuai dengan pola tabernakel. Karena tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Tubuhmu adalah tabernakel. Ya, bait Allah sama tabernakel sama, ya. Bait Allah itu bahasa Indonesia, tabernakel bahasa Inggris, ya. Karena kalau dicari di Alkitab bahasa Indonesia tidak ada tulisan tabernakel, adanya bait Allah. Ya. Karena kadang itu orang Kristen itu kalau tidak sama tulisannya kadang itu agak aneh, ya. Ya, jadi tabernakel yang dibuat Musa di padang gurun itu adalah bayang-bayang, itu adalah miniatur dari kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus pun adalah bait Allah. Tuhan Yesus adalah tabernakel. Ayatnya di mana? Ayo cari sendiri. Ya, karena di dalam pemuritan ini bukan hanya gurunya yang aktif, tapi muridnya juga harus aktif. Supaya gurunya tidak semakin pintar, tapi muridnya juga semakin pintar. Ya, jadi Tuhan Yesus adalah tabernakel. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Ya, semuanya demikian. Karena Tuhan sempurna dalam perancangan. Tuhan sempurna dalam menciptakan. Ya, tabernakel yang dibuat Musa di padang gurun. Ya, itu mempunyai ukuran lebar 50 hasta. Ya, panjang 100 hasta. Jadi mengapa di dalam tabernakel, mengapa di dalam Alkitab memakai ukuran hasta? Ya, karena Tuhan Yesus tidak memakai ukuran manusia. Ukuran yang dibuat manusia meter atau sentimeter, dekameter, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus memakai ukuran hasta. Ukuran hasta itu ukuran dari siku, dari siku, tahu siku ya, siku sampai ujung jari tengah. Itu ukuran hasta. Jadi Tuhan tidak memakai ukuran yang dibuat manusia. Tetapi Tuhan mempunyai ukuran menurut rancangannya sendiri. Karena hasta itu dari siku sampai ke ujung jari
itu ukuran tangan, ya, hasta itu pakai ukuran tangan, karena ada hubungannya tangan ini dengan kesucian. Ya, karena ada ditulis di kitab Mazmur, cari sendiri pasalnya. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi inilah ukuran yang dipakai Tuhan adalah tangan atau hasta. Karena ini ya mengacu kepada kesucian hidup. Ya. Setiap ya tangan manusia itu ya di dalam Alkitab, setiap tangan manusia itu ya ada ayatnya itu dibubui meterai agar semua orang mengetahui perbuatannya. Masa sibuk? Ada ayatnya, kamu nggak baca ayatnya, cari di kitab Ayub ya. Jadi mengapa Tuhan Yesus di dalam skema tabernakel, di dalam susunan tabernakel memakai ukuran hasta? Sekali lagi yang ada di kitab Timotius, di mana orang-orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Jadi ukurannya hasta dengan ukurannya standarnya Tuhan. Karena tangan kita, tangan orang Kristen, tangan orang percaya, orang yang hidup di dalam Yesus, tangan itu menjadi ukuran dalam kehidupan menyembah. Karena di saat kita menyembah, kita angkat tangan. Ya. Jadi inilah yang dipakai di dalam skema tabernakel adalah hasta. Sekali lagi, hasta dari siku sampai ujung jari, ya, yang paling tengah ujung jarinya itu namanya hasta. Paham ya? Dan tabernakel ya, itu dibuat lebarnya 50, panjangnya 100, jadi luasnya 5.000. Ya. Jadi mengapa bagi yang namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan mendapatkan hak-hak istimewa, mendapatkan hak-hak untuk memperoleh mujizat setiap hari, setiap saat, setiap yang dibutuhkan. Karena warga kerajaan surga, ya, itu luasnya tabernakel itu lebar 50, panjang 100, itu 5.000. 5.000 itu angka penggembalaan. Di mana Tuhan Yesus waktu ya Tuhan Yesus ada memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Itu mujizat. Itu bicara mujizat. Jadi kalau kamu sudah masuk di dalam tabernakelnya Allah, tabernakelnya Yesus, tabernakelnya Tuhan, ya, kamu mendapatkan hak untuk menerima mujizat demi mujizat di luar logika. Karena luas dari tabernakel 5.000. 5.000 itu angka penggembalaan di mana mujizat terjadi. Itu hak dari warga kerajaan surga. Ya, bagi warga kerajaan surga yang berhubungan dengan tabernakel, Mazmur 23 itu menjadi bagianmu. Apa itu Mazmur 23?
Tuhan adalah gembalaku. Tidak akan kekurangan aku. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Tuhanlah gembalamu yang akan menyediakan makanan di hadapan lawanmu. Tuhan yang akan menyediakan berkatmu. Tuhan akan memberikan berkatmu di depan musuhmu. Dahsyatnya, kalau namamu sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Dengan belajar tabernakel. Engkau akan pintar, engkau akan berhikmat, engkau akan tahu kemana arah dan tujuannya kekristenan kehidupanmu dibawa. Jadi kalau kamu belajar, murid-murid, ya, bawa buku, bawa pulpen, dicatat. Karena mungkin saat ini kamu ingat, tapi ada saatnya, ya, lupa. Kadang itu pikiran manusia itu, ingat. Ya tiba-tiba, loh, aku lupa. Nah, makanya itu, ya cari, ya, sediakan satu buku, pulpen, ya, karena saat ini kamu semua yang ada di sini jadi murid. Tapi saya mengharapkan ke depan kamu jadi guru. Ya, karena di dalam gereja Tuhan, ya, 5 jawatan ini harus diaktifkan untuk kesempurnaan tubuh Kristus. Apa itu? Ya, guru, ya, jawatan guru, jawatan gembala, jawatan penginjil, jawatan nabi, jawatan rasul. Itu harus diaktifkan di dalam gereja Tuhan. Supaya tubuh Kristus cepat sempurna. Kok ada 5 jawatan, Bu? Ayo toh baca Alkitab. 5 jawatan itu ada. Ya, semuanya ada di Alkitab. Oleh sebab itu, kalau kamu sebagai murid di sini, wajib baca 10 pasal setiap hari. Dengan kamu membaca Alkitab 10 pasal setiap hari. Setelah terbuka panca indera rohmu, kamu akan berkata, kurang Bu. Kurang kalau cuma aku baca 10. Akhirnya bacanya 30. Semakin terbuka, semakin tajam panca indera rohnya. Bu, kurang Bu. 30, aku mau baca 50. Akhirnya baca 80. Setiap hari. Karena tahu bahwa dampak dari membaca Alkitab begitu dahsyat. Jadi kurang membaca Alkitabnya. Mau terus. Sampai ngantuk pun tertidur, bangun lagi, baca lagi. Ngantuk, tertidur, baca lagi. Karena tahu faedahnya. Ya, pertama itu harus dioprak-oprak, yuk baca. Tapi setelah baca, belandang, sampai bacanya berpuluh-puluh. Padahal saya ya tidak ya mewajibkan untuk membaca berpuluh-puluh pasal. Tapi karena murid tahu dampaknya dahsyat, belandang bacanya. Sampai banyak sekali. Ya. Itu kebebasanmu karena kamu ingin mengejar ketinggalan. Bolehlah. Asal jangan melupakan kewajibanmu. Jika sebagai ibu, ya kewajibanmu sebagai ibu kamu kerjakan, sebagai seorang bapak kerjakan bagianmu, ya. Kamu ngejar kerajaan surga. Berkat-berkat semuanya akan mengikuti kamu. Ya. Jadi tabernakel yang ada di dalam Alkitab yang sudah dibuat Musa di padang gurun itu adalah miniatur kerajaan surga. Ya, di dalam tabernakel ya itu ada lebar 50, panjang 100 ya. Dan di dalam tabernakel itu ada 3. Ya. Ada 3 bagian, yaitu halaman, ruang suci, dan ruang maha suci. Halaman itu bicara, kalau kamu masuk di dalam halaman, kamu menjadi warga kerajaan surga. Kamu masuk bagian lebih dalam, kamu akan ketemu dengan
kemah. Ya, kamu masuk ya, lewat pintu kemah kamu masuk lagi ya. Kamu di situ, kalau kamu sudah ada di dalam ruang suci, kamu disebut sebagai warga, bukan, sebagai keluarga kerajaan surga. Jadi kalau posisimu masuk gerbang, kamu masuk di halaman, kamu menjadi warga kerajaan surga. Kamu masuk bagian lagi yang dinamakan ya ruang suci lewat pintu kemah, itu kamu dianggap sebagai keluarga Allah. Kamu masuk lagi ke bagian yang lebih ya, ke bagian ketiga atau bagian ruang maha suci. Kalau kamu masuk ya lewat pintu tirai, kamu akan disebut mempelainya Tuhan. Ya, saya akan menjelaskan ya sedikit demi sedikit ya. Inilah ya, supaya apa? Karena tabernakel itu ibaratnya pelajaran yang rumit ya, seperti matematika. Tapi ini terkandung banyak rahasia. Ya, semua rahasia ada di sini. Rahasia kehidupan, rahasia tubuh manusia, rahasia apapun tentang kerajaan surga ada di sini semua. Ya, jadi saya mengharapkan kamu belajar terus di sini. Ya, di dalam tabernakelnya Tuhan yang dibuat Musa di padang gurun itu mempunyai pintu gerbang. Pintu gerbang itu mempunyai 4 tiang. Ya. 4 tiang ini bicara Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pintu gerbang, pintu. Ya, Tuhan bicara, Tuhan bersabda, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus bersabda, aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk, keluar, menemui padang rumput. Itu sambungannya Mazmur 23. Ya. Demikian dulu ya. Nanti saya sambung. Belajar terus ya. Sampai engkau hidup benar, hidup kudus, sampai hidup disempurnakan. Mana bisa Bu, zaman sekarang hidup suci, sampai sempurna, tidak ada manusia yang sempurna. Bisa. Lewat pengajaran ini, namanya di sini pemuritan. Saya ajarkan, saya tuntun, inilah gunanya pemuritan. Saya ajarkan, saya tuntun untuk kamu hidup benar, hidup kudus sampai disempurnakan. Tidak ada yang tidak bisa. Asal kamu menjunjung korban Kristus di kayu salib. Itu ada power, ada kuasa yang dahsyat untuk kamu hidup kudus. Perhatikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa. Tuhan Yesus, ini murid-murid-Mu yang belajar, diajar bagaimana mengasihi-Mu. Karena kami semua diciptakan untuk mencintai dan dicintai Engkau Tuhan. Didik kami terus Tuhan, didik kami terus Tuhan. Untuk mencapai kesempurnaan. Dan menjadi mempelai wanitanya Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu. Terima kasih untuk pembukaan firman. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus melebihi hidup kami. Kami menaruh Engkau di posisi yang tertinggi dalam kehidupan kami. Sebagai bukti kami mencintai dan mengabdi kepadamu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Kami meletakkan Engkau di posisi yang tertinggi dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Tuhan Yesus yang dahsyat. Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati.